Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Catur Hemidian Prasetyo. Saya dari Prodi Teknologi Informasi di Amit Taruna Probolinggo. Saya sekarang tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Alimah Firdaul Mairo. Saya dari Prodi Teknologi Informasi 4 di Amit Taruna Probolinggo juga. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan memprogram dan mengimplementasikan motor servo ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahannya akan kita sebutkan di video ini. Simak videonya bareng-bareng. Gas. Oke teman-teman, untuk alat-alatnya di sini sudah kami siapkan semuanya. Di sini ada beberapa alat yang akan kami jelaskan juga fungsi dan kegunaannya. Yang pertama tentunya ada motor servo ya teman-teman. Ini motor servo ini menggunakan tegangan 5 volt. Nah, untuk putarannya sendiri itu di 180 derajat. Itu tergantung dengan akan diimplementasikan sebagai apa, dan itu bisa diatur nanti di programnya. Dan mentoknya ini adalah 180 derajat putarannya teman-teman. Nah, di sini ada 3 kabel. Pinnya di sini ada 3 kabel. Kabel yang warna coklat ini adalah kabel grounding, dan yang merah ini adalah VCC atau tegangan, dan yang orange ini adalah data. Seperti itu teman-teman. Nah, alat selanjutnya yaitu ada motor driver, yang mana motor driver ini menggunakan IC L293D yang berfungsi untuk menggerakkan motor. Motor driver ini memiliki beberapa pin, yaitu di sini ada servo 1 dan servo 2, motor DC 1, yang tengah itu grounding, motor DC 2, motor DC 3, dan motor DC 4. Untuk sumber tegangan kita menggunakan Arduino Uno, yang mana maksimal tegangannya yaitu bernilai 5 volt dan 3,3 volt. Jadi ini harus 5 volt ya teman-teman, tidak boleh lebih, karena jika arus yang masuk itu lebih dari 5 volt maka Arduino bisa terbakar dan akan rusak. oke, sekarang kita akan menuju ke perakitannya. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu teman-teman. Ini Arduino-nya dengan drivernya. Di sini sudah ada pinnya lengkap. Nah, kita paskan saja. Nah, seperti itu. Dibaliknya. Kita pastikan sudah terpasang dengan benar ya teman-teman, agar nanti programnya tidak error atau ada trouble apa. Nah, oke, untuk selanjutnya itu adalah motor servonya. Seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, yang coklat itu grounding, yang merah VCC, dan yang orange itu data. Dan penempatannya di sini teman-teman, di pin 3 ini. Nah, kita menggunakan dua motor, jadi kita tancapkan dua-duanya. Oke, selanjutnya lanjut, kita atur programnya dulu. Nah, kemudian kita masuk pada program dulu, nanti supaya kita tahu nih pergerakannya, bisa setting di program. Nah, kita pakai 2 motor servo. Kalian bebas mau pakai berapa saja. Kalian bisa download dulu programnya, ada di link deskripsi di bawah. Tinggal download aja pakai Google ya teman-teman. Downloadnya pakai Google Chrome supaya tidak terjadi error. Kalian bisa buka dulu softwarenya atau program motor DC-nya atau motor servonya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi servo. Untuk servonya di sini kita bikin servo 1 dan servo 2.
Dan kalian bebas ya teman-teman, bisa memberi nama ini bebas. Untuk konfigurasi servo pertama kita akan menggunakan pin 10, dan untuk servo yang kedua kita menggunakan pin 9. Kemudian kita masuk ke void setup. Void setup berfungsi untuk mendeklarasikan perintah pada setiap variabel, menentukan pin mode, menentukan baud rate pada serial monitor, dan lain-lain. Intinya void setup yaitu pengaturan awal pada setiap program Arduino IDE yang dibuat. Kemudian void loop. Void loop merupakan program yang akan diulang-ulang terus-menerus selama si Arduino itu menyala. Jadi untuk void setup ini hanya dilakukan pada awal saja, di konfigurasi atau pengaturan awal saja nih, di setting seperti ini. Lalu kita akan memasuki void loop. Void loop merupakan program yang akan diputar terus-menerus. Maksudnya adalah dia akan melakukan eksekusi program baris berbaris. Jadi ini akan dieksekusi, lalu turun ke bawah, lalu naik lagi, kemudian turun lagi ke bawah, dan naik lagi, kemudian begitu seterusnya. Lalu servo kita bikin ke arah 180. Untuk delaynya kita menggunakan delay 1000 atau 1 detik saja teman-teman. Sebelum dikompil kita pastikan COM-nya terhubung dulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan COM 4. Nih ya teman-teman, kita menggunakan COM 4. Kalian pilih. Nah, pastiin lagi sudah tercentang untuk COM-nya. Kalau sudah tercentang, kita tinggal upload saja programnya dengan klik tanda panah. Pastikan servo bergerak sesuai program yang kita buat. Oke, ini sedang proses compiling program atau penguploadan program teman-teman. Harap bersabar. Jadi servonya bergerak ya teman-teman, sesuai dengan program yang kita konfigurasi. Keduanya sama-sama berfungsi dengan baik. Dan ini putarannya 180 derajat ya teman-teman, dengan delay 1 detik. Delaynya kita buat 1 detik saja biar tidak lama-lama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, tadi pemrograman motor servonya. Jika kita ingin mengubah kecepatan atau torsinya atau berapa derajatnya putarannya, kita tinggal ganti di void loopnya teman-teman. Kita ganti servo yang mana yang akan kita ganti torsinya, putarannya. Kalau ingin dirubah menjadi 100 itu tinggal diganti itu saja teman-teman. Jadi sudah bisa terganti di motornya, sudah 100 derajat putarannya. Dan delaynya tetap kita gunakan 1 detik saja, tidak panjang-panjang ya teman-teman, tidak jauh-jauh jedanya. Jadi cukup sekian videonya secara tutorial untuk mengimplementasikan motor servo teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan rekan saya Firda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.